Om Swastiastu, selamat siang. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Igede Ngurah Esa Mahaputra, STMM. Saat ini saya menjabat sebagai Sekretaris Dinas pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan informasi terkait dengan budaya lokal Bali kita sebagai warga asli Bali. Bali seperti Bapak Ibu ketahui bersama merupakan pulau yang penuh dengan adat istiadat, budaya lokal, keunikan kearifan lokal yang ada di Pulau Bali serta dengan penduduknya merupakan salah satu daya saing, daya tarik bagi wisatawan untuk berwisata di Provinsi Bali. Nah, salah satu dari budaya lokal yang dimiliki oleh Provinsi Bali adalah salah satunya adalah kain tenun asli Bali. Kita di Bali memiliki kain tenun endek yang mungkin Bapak Ibu sudah pakai selama ini, di mana di Provinsi Bali kita terbiasa menggunakan pakaian endek. Pakaian endek itu di hari Selasa dan hari Jumat khususnya di pemerintah Provinsi Bali. Dan tentunya kain endek sendiri merupakan kerajinan asli Bali yang bisa kita pakai juga setiap harinya ketika kita melakukan kegiatan adat maupun kegiatan persembahyangan bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian, penggunaan kain tenun asli Bali ini ataupun kain endek ini merupakan selain untuk memberdayakan dari melestarikan dari budaya tradisi Bali, juga digunakan untuk memperkuat UMKM kita, terutama yang ada di Provinsi Bali. Banyak UMKM kita yang memproduksi kain endek yang juga status asli UMKM. Semoga dengan pemakaian kain endek ini, maka UMKM di Provinsi Bali dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan produktivitasnya. Nah, tentunya dengan menggunakan kain endek ini, salah satunya adalah untuk memberdayakan dari kerajinan Bali yang merupakan daya saing dari pariwisata yang ada di Bali, sehingga wisatawan juga bisa membelikan kain endek ini sebagai oleh-olehnya. Nah, tentunya wisatawan yang datang ke Bali tidak hanya dibekali dengan oleh-oleh, tetapi mereka juga ingin menikmati budaya tradisi alam dari Pulau Bali. Beberapa wisata alam yang ada di Bali, seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui, kita mempunyai Pantai Kuta yang terkenal ke mancanegara, baik domestik maupun internasional, sebagai pantai yang indah, terkenal dengan sunsetnya, di mana tamu-tamu suka melakukan kegiatan surfing, berjemur di Pantai Kuta. Juga kita memiliki Pantai Sanur, juga ada destinasi baru di Bali Selatan yaitu Pantai Melasti, Pantai Pandawa, dan tentunya juga beberapa objek wisata yang ada di Pulau Bali yang juga terkenal ke seluruh penjuru dunia. Salah satunya juga ada di ditemani dengan Pegunungan Batur dan wisata lavanya, dan juga ada di bagian utara di Kabupaten Buleleng, di mana para wisatawan dapat menikmati air terjun dan menikmati pertunjukan lumba-lumba di lepas Pantai Buleleng. Nah, itu beberapa keunggulan dari Provinsi Bali yang mungkin menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Bali. Dan semoga kita sebagai masyarakat Bali dapat mempertahankan adat istiadat seni budaya dan keindahan alam Bali, sehingga dalam beberapa waktu ke depan dan seterusnya wisatawan dapat terus berkunjung ke Pulau Bali. Jadi Laksmi sama Surya kan, Laksmi baru tiga kali kegiatan, Surya baru bergabung jadi satu kan. Jadi kita di pemerintah Provinsi Bali memiliki sebuah aplikasi kepegawaian namanya Sinpol. Jadi di Sinpol itu nanti Laksmi dan Surya baru bergabung menjadi ASN pemerintah Provinsi Bali, itu harus melengkapi data-data ya, data diri, data pribadi, data pengangkatan CPNS, pengangkatan P3K, data riwayat jabatan, unsur dewan kepangkatan nanti bagi Surya. Nah, itu nanti semua diinput ke dalam aplikasi Sinpol. Kenapa data ini perlu diinput ke dalam aplikasi Sinpol? Tentunya aplikasi Sinpol ini saat ini di pemerintah Provinsi Bali terintegrasi dengan berbagai layanan aplikasi yang ada. Salah satunya yaitu dengan absensi yang kita lakukan setiap hari, juga dengan aplikasi Sidipo untuk nanti melakukan kerja bagi Laksmi dan Surya, dan nanti untuk pembayaran TPP setiap bulannya. Jadi data Sinpol ini merupakan
list data pegawai yang sangat penting untuk kalian kebanyakan. Pemberian data nanti ke depan serta data-data kalian masuk ke dalam aplikasi Simpel ini harus dilakukan secara berkala. Ketika nanti kalian memiliki data-data apapun terkait pegawaian yang baru, baik SK mutasi, SK berkala, dan pangkat, itu semua harus diikut di dalam aplikasi Simpel. Karena kita mempunyai tugas agar data kepegawaian masing-masing ASN yang ada di pemerintah Provinsi Bali itu selalu up to date di dalam aplikasi Simpel. Data yang up to date dalam aplikasi Simpel tentunya ini akan sangat penting bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan yang diperlukan dalam hal kepegawaian. Oke. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Bali yang membantu tugas gubernur di bidang ketenagakerjaan, energi, sumber daya mineral, dan transmigrasi. Kami menyelenggarakan berbagai pelatihan berbasis kompetensi untuk membantu masyarakat Bali di dalam mencari pekerjaan sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang mereka miliki. Di UPTD Balai Latihan Kerja dan Industri Pariwisata Provinsi Bali, kami menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi didukung dengan instruktur-instruktur yang telah memiliki pengalaman di bidangnya. Tentunya pelatihan kompetensi yang diselenggarakan di BLKIP Provinsi Bali bertujuan satu untuk memberikan keterampilan baru bagi peserta pelatihan yang sama sekali belum memiliki keterampilan tertentu. Dan yang kedua adalah memberikan pelatihan tambahan atau reskilling, peningkatan keterampilan yang mereka miliki sehingga mereka dapat bersaing di dunia kerja. Di BLKIP Provinsi Bali, kami menyelenggarakan pelatihan kejuruan terutamanya di bidang pariwisata. Kami memiliki pelatihan FD Service, Barista, FD Product, Housekeeping, dan pelatihan-pelatihan lainnya. Selain pelatihan di bidang pariwisata, kami juga menyelenggarakan pelatihan terkait manajemen perhotelan, otomotif, elektronik, AC, dan pelatihan-pelatihan lain yang dibutuhkan oleh dunia usaha maupun dunia industri. Dan tentunya dari data yang tersedia, para alumni kami yang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan di BLKIP Provinsi Bali, sebagian telah bekerja dan terserap di dunia kerja maupun dunia industri. Dan sebagian lagi mereka bekerja secara mandiri sebagai wirausaha. Nah, masyarakat Bali selain ingin menempuh pendidikan melalui jalur BLKIP juga dapat menempuh keterampilan melalui lembaga pelatihan kerja swasta yang saat ini sudah banyak ada di Pulau Bali. Nah, tentunya lembaga pelatihan kerja tersebut juga menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi sesuai dengan standar yang ditentukan. Kami dari Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali secara rutin juga melakukan pembinaan kepada LPK tersebut agar pelatihan kompetensi yang mereka selenggarakan dapat sesuai dengan standar yang telah ditentukan secara nasional. Kami juga mendorong agar para lembaga pelatihan kerja yang ada di Provinsi Bali dapat tersertifikasi sehingga masyarakat dapat dengan pasti untuk menentukan pilihan ke LPK mana mereka akan menempuh pendidikan dan pelatihan. Nah, tentunya selain pelatihan berbasis kompetensi, perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat Bali juga kami upayakan melalui pengadaan kegiatan bursa kerja atau job fair. Kami bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Bali yang membutuhkan tenaga kerja yang kami pertemukan dengan para pencari kerja. Dan tentunya kami berharap para perusahaan-perusahaan swasta yang mengikuti bursa kerja atau job fair dapat menemukan calon tenaga kerja yang mereka butuhkan sesuai dengan kualifikasi maupun kompetensi yang mereka perlukan. Tentunya berbagai program dan kegiatan yang telah diselenggarakan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Pulau Bali. Tercatat sesuai data BPS per bulan Februari tahun 2025, tingkat pengangguran di Provinsi Bali berada di angka 1,58%. Angka ini sudah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, di mana di tahun 2024 tingkat pengangguran tercatat di angka 1,79%. Baik, rekan semua, kita di Disnaker SDM Provinsi Bali tentunya di sekretariat terusnya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
Jadi yang minta dalam memberikan layanan kepada masyarakat, kita harus berdasarkan standar prosedur yang sudah ada, SOP yang sudah ada. Kita harus memberikan pelayanan sesuai dengan standar minimal kita yang sudah kita tetapkan di Disnaker SDM Provinsi Bali. Dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, tentunya kita harus selalu mengedepankan anti korupsi. Jangan menerima uang apapun demi memperlancar tujuan pihak manapun untuk kelancaran pekerjaan mereka. Itu yang harus kita perhatikan. Juga ketika orang-orang memberikan kita gratifikasi berupa barang, berupa uang atau apapun, kita sebagai ASN di pemerintah Provinsi Bali harusnya memegang teguh pada prinsip anti korupsi. Jika teman-teman ada yang mendapatkan pihak yang memberikan uang ataupun memberikan gratifikasi, teman-teman bisa melaporkannya lewat spam lapor, pun bisa melaporkannya kepada Inspektorat Daerah Provinsi Bali. Oke, karena kita sebagai ASN tentunya terus bekerja dengan fokus, tulus, dan lurus. Hindarkan partai-partai korupsi, hindarkan partai-partai penerima uang dari pihak-pihak yang ingin memperlancar demi kepentingan mereka pribadi. Kita harus selalu ingat dengan keluarga kita yang rumah. Jangan sampai karena kita menerima uang ataupun pemberian yang mengakibatkan kita tersangkut kasus korupsi, keluarga kita di rumah pun jadi ikut menanggung akibatnya. Jadi dia minta sebagai pelayan masyarakat, maka kita bekerja sesuai dengan tugas pokok fungsi kita dengan fokus, lurus dan tulus, hindari partai-partai korupsi demi kepentingan kita bersama.